Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Setianingrum. Saya mahasiswa PKS Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data 3 variabel menggunakan bantuan tools R. Untuk pembahasan kali ini saya membaginya menjadi 10 subbab. Yang pertama ada import data, yang kedua ada set data baru, yang ketiga ada ringkasan data, yang keempat ada uji normalitas, yang kelima ada uji rata-rata, yang keenam ada korelasi antar variabel, yang ketujuh ada analisis varian, yang ke-8 ada analisis komponen utama, yang ke-9 ada analisis cluster, yang ke-10 ada visualisasi. Kali ini saya menggunakan dataset dari hasil penelitian saya di tahun 2019 mengenai pengaruh brand image, brand trust terhadap brand loyalty konsumen teh Sariwangi di Yogyakarta. Saya menggunakan data tersebut karena saya ingin membandingkan penggunaan RStudio dengan SPSS yang saya gunakan di tahun 2019. Untuk bagian pertama, import data. Nah, di sini terlihat tampilan awal dari tools R pada saat kita membukanya. Ini saya akan membaginya menjadi 4 bagian. Ini yang pertama. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita bisa menambahkan script baru dan menampilkan dataset yang kita gunakan. Untuk bagian kedua ada console terminal jobs. Untuk console ini fungsinya kita bisa menuliskan coding yang akan kita gunakan ketika kita meng-enter atau merun coding itu, nanti akan muncul hasilnya. Tetapi tidak dapat disimpan coding tersebut. Kalau yang di news bagian 1 ini fungsinya juga sama, hanya untuk mengetikkan atau menuliskan coding yang akan kita gunakan, kemudian kita run, akan muncul hasilnya di bagian 2. Untuk bagian ketiga ada environment history connection. Untuk environment ini nanti akan menampilkan package apa saja yang kita jalankan. Kemudian untuk bagian 4 ada file, plots, package, help, dan view. Untuk yang file ini berupa data apa saja yang ada di laptop kita. Kemudian untuk plots ini untuk menampilkan
untuk menampilkan histogram di plot seperti itu. Nah, untuk import data, caranya tuh ada dua. Kita bisa memilih yang di bagian 3 yang saya jelaskan di awal tadi, atau memilih dengan menggunakan bagian 4. Nah, ini saya akan menggunakan bagian 4. Yang pertama, kita bisa mengklik data yang ada dan yang akan kita gunakan. Nah, ini saya akan menggunakan analisis regresi bentuknya XLXX. XL ya. Excel, mohon maaf Excel. Kemudian kita bisa, saat kita mengklik akan muncul view file dan import dataset. Kita pilih import dataset. Setelah itu akan muncul bagian ini. Nah, di sini data view-nya, data preview-nya dia menampilkan semua kolom. Tapi jika ingin menampilkan beberapa kolom, kita bisa mengisi rank di sini. Kolom berapa saja yang kita inginkan. Nah, saya menginginkan kolom pertama, kolom A1 sampai kolom C31. Caranya kita klik pada rank A1.231. Hasilnya data previewnya nanti akan muncul 3 kolom mengenai brand image, brand trust, dan brand loyalty. Setelah itu kita bisa klik import. Nah, setelah kita klik import, nanti pada bagian 1 akan muncul hasil ini, analisis regresinya ini. Nah, karena kita sudah import, nanti pada konsolnya akan otomatis terisi library read XL. Ini dari data file yang ada, kita ingin membaca membaca Excel. Kemudian yang ini ada analisis regresi read Excel. Ini berupa pada teknik analisis regresi. Kita ingin membaca Excel, judulnya analisis regresi XLX dengan tambahan rank A1.2C31. Kemudian untuk melihatnya itu view analisis regresi. Ini tampilan akhir import data RStudio. Nah, di environment ini muncul analisis 30 OBS of 3 variabel. Ini maksudnya analisis 30 objek dengan 3 variabel. Nah, kemudian di bagian kedua kita ingin men-set data. Nah, pada konsol ini berupa kode programnya.
ini analisis regresi. Ini nama datasetnya, kemudian sama dengan data frame, kemudian dalam kurung lagi analisis regresi. Nah, untuk Y sama dengan analisis regresi dolar brand loyalty Y. Ini maksudnya nanti saat kita mengklikkan Y, mengklikkan Y pada konsol, hasilnya berupa dataset yang ada pada kolom Y. Kolom Y itu brand loyalty. Jadi itu kita bisa meringkas untuk memanggil data yang ada kayak gitu. Sama seperti X1, X2. Nah, sebagai catatan di sini dalam analisis regresi ada dolar, kemudian ada kolom data. Nah, ini dolar ini sebagai penyambung kode programnya kayak gitu. Nah, nanti pada environment akan muncul value nilainya berupa X1, X2, dan Y. Nah, untuk hasilnya saat kita memanggil Y ini, saat kita memanggil X1 ini, saat kita memanggil X2 ini. Nah, kemudian untuk bagian ketiga itu berupa ringkasan data. Apabila kita ingin mengecek end default observasi teratas, kita bisa menggunakan kode program head X1 5. Head X1 itu untuk mengecek dataset teratas X1. Kemudian 5, ini 5 kolom teratasnya. Angka 5 ini bisa kita ganti-ganti ya, sesuai keinginan kita. Nah, kemudian untuk hasilnya ini ada head, analisis regresi, dolar brand image, 5. Ini yang ini kita menggunakan kode program tanpa meringkas kode programnya. Nah, sedangkan yang ini head X1,5 ini kode programnya itu sudah kita ringkas ya. Ya, karena kita sudah men-set datanya. Kemudian yang kedua, apabila kita ingin mengecek end default observasi terbawah, kita bisa menggunakan kode program tail. Nah, jadi nanti kita bisa melihat misalnya 5 data terbawah pada data yang ada yang kita gunakan. Nah, ini untuk penerapannya tail pada X1,5 itu hasilnya 37, 39, 20, 36, 39. Maksudnya di sini 5 data terbawah dari kolom X1. Untuk X2 dan Y sama ya. Kemudian untuk mengecek struktur data atau jenis data pada masing-masing kolom, kita bisa menggunakan fungsi str, kemudian nama dataset kita, analisis regresi.
Kemudian hasilnya berupa ini ya. Hasilnya akan muncul data frame-nya kita, berapa objek, berapa variabel. Kayak gitu. Kemudian untuk menampilkan ringkasan data, kita bisa menggunakan bantuan summary. Kemudian kode programnya summary dalam kurung datasetnya kita apa, kemudian hasilnya akan tampak ringkasan berupa data frame yang ada jumlah min, median, mean, dan max. Kemudian untuk menghitung nilai rata-rata, kita bisa menggunakan kode program min. Nah, kode programnya min, X1 ini berupa data frame-nya. Kemudian rm sama dengan true. Ini kode program wajibnya ya. Nah, hasilnya bisa dilihat di sini. Ini hasilnya. Rata-rata dari data frame X1 ada 31,9. Kemudian untuk menampilkan atau menghitung nilai tengah atau konsentrasi data, ini sama kode programnya seperti min. Tetapi kita menggunakannya itu bukan min ya, median. Kode program yang berikutnya sama, ada data frame-nya kita apa, kemudian rn sama dengan true, ini kode program wajibnya. Kemudian hasil mediannya seperti ini. Ada median dari data frame X1 itu ada 33. Kemudian untuk menghitung variabel numerik, kita bisa menggunakan kode program var. Kodenya var dalam kurung data frame-nya kita apa, kemudian rm sama dengan true. Nah, pada hasil dari variabel numerik di data frame X1 ini ada 56,57586. Kemudian untuk memperoleh nilai minimum dan maksimum suatu variabel numerik, kita bisa menggunakan kode program rank. Nah, pada kode program rank ini, kodenya rank dalam kurung X1, na.rm sama dengan true. Untuk hasilnya, rank pada data frame X1 ini 1945. 19 merupakan nilai minimum yang ada pada data frame X1 dan 45 merupakan nilai maksimum pada data frame X1. Kemudian untuk memperoleh nilai jarak antar kuartil. Nah, nilai jarak antar kuartil ini kita bisa menggunakan kode program EQR. Kodenya seperti ini. Kemudian untuk hasil dari data frame X1, EQR-nya ada 7. Kemudian untuk memperoleh kuantil variabel numerik, kita bisa menggunakan kode program kuantil. Nah, untuk kuantil dari data frame X1, ini kita caranya kuantil X1, props sama dengan C dalam kurung 0,25, itu artinya 25%. Nih.
0,50 itu berarti 50%, 0,75 berarti 75%. Nah, RM sama dengan true. Ini kode program wajibnya. Untuk yang 0,25 hasilnya ada 30. 0,50 ada 33, 0,75 itu ada 37, dan apabila 100 itu ada 45. Nah, untuk menghitung simpangan baku kita bisa menggunakan SD dengan kode programnya seperti ini. Nah, hasil dari simpangan baku data frame X1 itu ada 7,521 sekian. Nah, kemudian untuk bagian yang selanjutnya uji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk menguji data yang kita gunakan itu normal atau tidak. Nah, dalam uji normalitas itu ada 2 cara. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan cara yang matematis. Ini pada RStudio saya menggunakan Sapirotest. Kode programnya Sapirotest X1. Itu data frame-nya. Nah, hasil dari output dari Sapirotest ini ada W dan P value. Apabila P value kurang dari W, ini datanya normal. Kemudian untuk uji parameter, ini untuk uji rata-rata itu ada 2, uji parametrik dan uji non parametrik. Untuk uji parametrik kita bisa menggunakan t-test. Kode programnya ini t-test dalam kurung X sama dengan X1 itu vektor numeriknya apa? Maksudnya di sini data frame-nya itu apa? Kemudian alternatif sama dengan toSet itu digunakan untuk menentukan jenis uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu ada 2 ya. Ada 2 sisi. Yang pertama ada 1 sisi itu bisa menggunakan less and great. Kemudian 2 sisi itu kita bisa menggunakan toSet. Kemudian MU itu berupa nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata tadi kita di awal pas ringkasan data itu sudah menghitungnya ya. Kemudian ini yang X ini bisa diganti X1, X2 seperti itu. Atau Y itu bebas kita mau seperti apa ya. Nah, hasilnya ini hasil dari t-test itu nanti akan muncul hasil T, DF, P value. Kemudian untuk uji non parametrik, kode programnya kita bisa menggunakan Wilcox text. Ini untuk keterangan kode programnya sama ya seperti t-test. Tapi yang membedakan dari uji parametrik dan uji non parametrik hasilnya, kalau di Wilcox ini hanya keluar hasil view dan p value-nya. Nah, ini ringkasannya untuk hasil output t-test. Dia hanya memiliki 5 hasil. Yang pertama nilai T uji,
Yang kedua ada derajat kebebasan atau DF. Yang ketiga ada nilai p-value. Yang keempat ada rentang estimasi nilai rata-rata berdasar tingkat kepercayaan. Yang kelima estimasi nilai rata-rata sampel. Untuk hasil output Wilcox test ini ada dua ya. Yang pertama ada nilai W. Dan yang kedua ada p-value berdasarkan hasil nilai W. Nah, untuk uji korelasi ini ada 3, ada Pearson, Kendall, dan Spearman. Untuk kode programnya itu ketiganya hampir sama. Yang membedakan itu hanya metode perhitungan korelasinya itu apa. Nanti kalau Pearson ya gunakan Pearson, korelasi Kendall gunakan Kendall, Spearman gunakan Spearman. Untuk outputnya juga tentu berbeda ya. Oke, kita bahas satu persatu untuk yang Pearson terlebih dahulu. Nah, ini kode programnya kita gunakan core.test dalam kurung X sama dengan analisis regresi dolar brand image, Y-nya itu analisis regresi dolar brand loyalty. Nah, ini merupakan vektor numeriknya. Kemudian alternatifnya saya menggunakan two-set. Ini digunakan untuk jenis uji hipotesisnya, tadi kan two-set ya. Kemudian metodenya, ini metode perhitungannya saya menggunakan Pearson. Nah, untuk outputnya atau hasilnya dari Pearson ini ada nilai T, nilai DF, nih nilai T, nilai DF, dan p-value. Kemudian untuk Kendall ini kode programnya sama ya seperti Pearson, bedanya metodenya ini kita menggunakan Kendall. Nih bedanya, metodenya Kendall, ini metodenya Pearson. Nah, untuk hasil outputnya ini dia hanya menampilkan nilai Z dan p-value. Kemudian untuk yang Spearman, kode programnya sama ya seperti Pearson dan Kendall, bedanya di metodenya aja Spearman. Kemudian untuk outputnya seperti ini, ada nilai Z atau S, p-value. Nah, ini untuk ringkasan dari output dari uji korelasi. Untuk Pearson itu ada 6, nilai T uji derajat kebebasan atau DF ya. Kemudian nilai p-value, kemudian rentang estimasi. Yang kelima ada nilai korelasi berdasar tingkat kepercayaan, dan yang keenam ada estimasi nilai korelasi. Nah, untuk yang output Kendall dan Spearman ini sama, ada nilai Z dan S. Kemudian nilai p-value berdasarkan nilai statistik. Kemudian ada uji estimasi koefisien korelasi. Ini ada nih estimate rho ini. Kemudian untuk analisis varian. Analisis varian ini saya menggunakan ALF, Kruskal test dan Kruskal test. Untuk ALF ini kode programnya untuk ALF summary itu ringkasannya dalam kurung ALF. Untuk analisisnya varian dengan metode parametrik. Kemudian brand image tak terhingga brand loyalty, analisis regresi ini variannya. Nah, outputnya ini berupa
nilai df, sum, min, p-value ya, dan signifikan kodenya. Kemudian untuk yang Kruskal test ini untuk uji non parametrik ya. Dia outputnya nanti ada chi-square, df, dan p-value. Nah ini untuk outputnya nil off. Kalau kita off itu untuk uji parametrik. Ini nilai residual ada df, sum, sq. Kemudian nilai f value. Kemudian untuk yang uji non parametrik ini ada output Kruskal test. Ini ada nilai chi-square, nilai df, dan nilai p value. Nah, untuk analisis komponen utama, saya menggunakan PRCOM. Kode programnya ini PRCOM analisis regresi. Analisis regresi ini datasetnya kita, red sama dengan true, center sama dengan true, scale-nya false, tol 0. Ini kode program wajibnya tuh mulai dari sini ya. Ini yang wajib. Kemudian hasilnya itu nanti ada PC1, PC2, dan PC3. Ini hasilnya. Nah, untuk visualisasi K-means ya. Nah, visualisasi ini saya membuat dua. Ini yang pertama kita menggunakan histogram dengan kode program seperti ini. Histogram data ini data set kita, kemudian dollar data frame-nya brand image, main itu judulnya ini ada histogram pengaruh brand image, brand trust terhadap brand loyalty seperti itu. Nah, tapi ini yang kemudian untuk Xlab-nya ini judulnya yang di bawah, ini Xlab sini, ini histogram ya. Yang ini histogram pengaruh brand image, brand trust terhadap brand loyalty. Kemudian untuk Xlim, ini Xlimnya ini saya menggunakan C 0,50. Ini Xlim. Kemudian Ylim ini saya menggunakan C 0,15. Ini Ylimnya ini di sini. Kemudian untuk call ini warna ya. Warna histogramnya kita, batang histogramnya kita, saya menggunakan pink. Ini warnanya nih pink ya. Kemudian frekuensinya T. Kemudian untuk histogram yang kedua, nah ini kode program yang lebih ringkas ya. Langsung aja histogram kodenya sama dengan datasetnya kita di dollar, kemudian data frame-nya apa. Nah, perbedaannya dari histogram yang pertama dan yang kedua di sini, kalau kita menggunakan kode program yang lebih ringkas tadi kemudian data frame, kemudian dollar dataset, kemudian dollar data frame-nya kita, di sini judulnya tidak bisa kita ganti sesuai kemauan. Ini juga tidak bisa diganti sesuai kemauan. Kemudian Xlim-nya ini juga tidak bisa kita ubah sesuai kemauan. Ylim juga tidak bisa kita ubah sesuai kemauan. Kemudian untuk warna dari bata histogramnya ini putih. Itu bawaannya seperti itu. Nah, mungkin ini